Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Sebelumnya kita udah membahas mengenai sifat koligatif. Nah, saat ini kita akan membahas latihan soal mengenai sifat koligatif. Nah, yang pertama, seperti yang sudah pernah dijelaskan, bahwa di sini terdapat 5 gelas, yaitu masing-masing terdapat zat larut yang ditunjukkan oleh lingkaran hitam, ya. Nah, di mana di sini pertanyaannya ada penurunan tekanan uap terbesar, penurunan titik beku terbesar, kenaikan titik didih terbesar, dan juga tekanan osmosis terbesar. Nah, kalau ada kata-kata penurunan, artinya makin banyak zat. Yang penurunan itu kan tekanan uap dan juga titik beku ya. Makin banyak zat larut, kamu ingat aja berarti dia makin kecil. Sedangkan kalau kenaikan, kenaikan itu ada kenaikan titik didih dan juga osmosis. Kalau makin kenaikan dia makin banyak zat larut berarti makin besar. Gitu ya. Sekarang kita lihat kalau P, delta P penurunan tekanan uap berarti makin banyak zat larut berarti makin kecil. Diurutkan dari yang terkecil dulu, berarti yang paling banyak zat terlarutnya. Terkecilnya berarti 5, kemudian ada mana? 2, terus 1, terus 4, dan juga yang terakhir ada 3. Berarti penurunan tekanan uap terbesarnya adalah yang 3. Gitu. eh Kemudian yang titik beku delta TF. Delta TF berarti titik bekunya yang paling rendah adalah rendah. Berarti ini ya, mana tadi? TF itu berarti makin banyak zat terlarut, terlarut berarti makin kecil. Berarti urutannya adalah dari 5, 2, 1, 4, 3. Sama kayak tekanan uap ya. Kemudian delta TB itu kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih kebalikannya. Makin banyak zat larut berarti makin besar. Terkecilnya yang mana? Terkecilnya adalah yang 3. 3, 4, 1, 2, dan 5. Kemudian tekanan osmosis juga sama. Terkecilnya itu 3. Kemudian 4, 1, 2, dan 5. Oke, ini adalah jawabannya. Next. Nah, ini adalah grafik atau diagram fase ya. Yang di bawah makin ke kanan adalah suhunya makin besar, kalau makin ke atas tekanannya makin besar. Kayak gitu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, garis pertama ini adalah air, garis keduanya adalah larutan non-elektrolit. Kalau ada garis di bawahnya lagi, berarti itu adalah larutan elektrolit. Ya, berarti kan makin ke kanan suhunya makin besar. Otomatis yang I, ini punyanya air, lebih besar daripada yang H kan ya. Nah, kalau misalnya suhu air, titik didih air itu sebesar 100. Kalau titik bekunya air baru 0 derajat Celcius. Makanya yang di kanan ini adalah titik didih, yang di kiri adalah titik beku. Ya. Nah, kemudian di garis ini kan punyanya si larutan tadi ya. Ini berarti titik didihnya larutan atau TB aja. Ya, sedangkan yang ini antara D dan G berarti ini adalah titik beku larutan atau TF saja. Nah, yang ditanya perubahan daerah titik beku berarti bisa dikatakan sebagai delta TF-nya. Delta TF-nya yang mana? Delta TF-nya ini antara G dan H. Jawabannya yang D. Kemudian yang berikutnya adalah soal tentang tekanan osmosis. Ya, tekanan osmosis itu apa sih? Tekanan osmosis, osmosis itu perpindahan air. Osmosis, perpindahan air dari konsentrasi rendah, dari rendah ke tinggi, ke tinggi. Oke. Nah, di sini sama-sama larutan kanji ya, berarti jenisnya sama. Nah,
Yang membedakan adalah dari konsentrasinya. Yang di dalam, yang dicorong adalah X, itu adalah konsentrasinya 2%, sedangkan yang di gelas ini konsentrasinya 5% atau Y ya. Nah, kemudian antara 2% dan 5% otomatis lebih besar yang 5%. Jadi, airnya yang berpindah tadi siapa? Airnya ya. Airnya pindah dari yang rendah yaitu 2% ke yang 5%. Berarti dari corong pindah ke gelas kimia atau dari X ke Y. Jawabannya adalah ini molekul air yang bergerak, air dan bergerak. Jawabannya dari X ke Y. Yang A ya. Next, ini adalah sama tentang diagram fase. Diagram fase ini menunjukkan tentang urea, diagram dari urea 0,2 molar. Ya, sebenarnya harusnya kalau yang ditanya titik didih, dia biasanya pakainya adalah molar. Tapi karena berhubung di sini ditunjukinnya adalah molar dan sama-sama ditanya 2 molar, 0,2 molar, ya udah berarti tunjukin kayak biasa aja gitu. Ini kan air ya, ini adalah non elektrolit. Berarti ini adalah titik didih air, ini titik didih larutan. Sedangkan yang ini titik beku air, ini titik beku larutan. Ditanya titik didih larutannya, berarti yang F. Next, di sini ada tentang tekanan osmosis. Tekanan osmosis itu rumusnya adalah molaritas dikali R dikali suhu. Nah, molaritas itu kalau di rumusnya dasarnya adalah bisa diubah jadi mol dibagi volume dalam keadaan liter. Ya, ya di sini ada mol nih. Di sini ada volume dalam keadaan mililiter. Boleh diubah dulu jadi mililiter atau enggak juga apa-apa sih. Jadi nanti tinggal dilihat aja mana yang lebih besar. Untuk membiasakan bolehlah jadi liter dulu dengan cara dibagi 1000. 200 bagi 1000 kan 0,2. Ini dibagi 1000 sama dengan 0,1. Liter bagi 1000 jadi 0,3. Bagi 1000 0,1 bagi 1000 sama dengan 0,25. Ya udah, di sini ada mol, di sini ada volume. Berarti mol dibagi volumenya berapa gitu. Nanti mol dibagi volume itu sama aja molaritas atau M besar ya. Ya udah, berarti 0,1 dibagi 0,2. Belakang komanya 1, di belakang komanya juga satu angka. Berarti 1/2 sama dengan 0,5 molar. M besar. Kemudian nomor 2, 0,1. Ini 0,1 ya. Ini 0,1 hasilnya 0,1 bagi 0,1 sama-sama satu angka di belakang koma, yaudah 1/1 sama dengan 1 molar. Kemudian yang ketiga di sini 0,2, di sini 0,3. 0,2 dibagi 0,3. 2/3 itu berapa? 2/3 0,6 molar. Kemudian 0,2 dibagi 0,1. Belakang koma sama-sama satu angka berarti 2/1 atau 2 molar. 2 dibagi 1 kan itu 2. Kemudian 0,1 dibagi 0,25. Berapa tuh? 0,1 bagi 0,25. 0,4 molar. Nah, karena yang di rumus dasarnya adalah molar, berarti ya udah kita cari aja molaritas yang paling besar, berarti tekanan osmosisnya juga paling besar. Itu ya. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang 2 molar atau yang nomor 4. Nah, ini sama kayak tadi ya. Ini berarti kan air, ini adalah larutan, ini berarti titik beku larutan, ini titik beku air, ini titik didih air, ini titik beku larutan. Titik beku larutan berarti yang A, titik didih larutan berarti yang A dan E. Nah, ini soal tentang rumusnya. Rumusnya itu nih yang waktu itu kita bahas ya.
Ada empat. Ada P itu tekanan uap, TB titik didih, TF adalah titik beku, dan P adalah tekanan osmosis. Nah, seperti biasa kita cari dulu yang diketahui apa. Yang diketahui ditanya baru dijawab. Eh, Sesuaikan dengan rumusnya. Nah, kemudian di sini ada suhu. Kalau titik didih, titik beku, dan tekanan uap, titik didih, titik beku, dan tekanan uap, dia itu suhunya tidak mempengaruhi, ya, karena nggak ada T, kecuali di Pi, di tekanan osmosis dia ada T atau suhu baru mempengaruhi, ya. Jadi kalau ada 25 derajat Celcius, ya udah abaikan aja. Di sini ada gram glukosa, berarti masanya terlarut atau GR-nya adalah 18 gram. Ada MR-nya sama dengan 180. 200 gram air, berarti ini adalah P-nya sama dengan 200 gram. Ada KB-nya itu tetapan titik didih, ya. Kalau ada kata tetapan itu berarti K. Titik didih berarti boil. KB jadinya. Tetapan titik beku berarti KF. Ditanya apa? Titik didih larutan itu berarti titik didih adalah TB, karena larutan berarti TB aja. Yang kedua titik beku larutan TF, berarti TF aja gitu. Kita TB dulu, titik didih dulu, ya. Caranya gimana? Di titik didih ada 3 rumus di sini. 1, 2, dan 3. Sorry. Nah, yang rumusnya ada TB, itu yang bisa digunakan adalah rumus yang kedua nih. TB sama dengan delta TB ditambah 100. Kenapa? Karena kita hanya butuh mencari yang namanya delta TB. Gitu. Jadi, sebelum kita mencari TB, kita harus cari yang namanya delta TB dulu nih. Pakai rumus yang ketiga. Nah, kemudian delta TB ada dua. Ada yang pakai molal, ada yang pakai gram. Lihat yang diketahui. Ternyata yang diketahuinya adalah gram terlarut kan? Berarti pakai yang gram per mr. Ya udah, delta TB sama dengan gram per mr kali 1000 per P kali, jangan lupa kalikan dengan KB, ya. Kan TB berarti KB. GR-nya 18, MR-nya 180, P-nya itu berapa tadi? 200, KB-nya 0,52. Oke, 18 bagi 180 itu dapat 10 bawahnya. Kemudian 200 bagi 1000 bagi 200 itu 5. 5 bagi 10 tuh sama-sama bagi 5 berarti sisa 2, ya. Ya udah, berarti 0,52 dibagi 2. Karena 2-nya ada di bawah tadi. 0,52 dibagi 2. 0,26. Ini tuh apa? Ini adalah delta TB. Apakah sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena yang ditanya adalah titik didih atau TB-nya. Ya udah, karena kamu ingat, ya, TB larutan, TB air itu kan 100. Otomatis TB larutan harus di atas 100. Ya, berarti dari delta TB tadi kamu tambahin aja 100. Ini ditambahkan, ya. Ya udah, berarti 0,26 tambah 100 sama dengan 100,26. Ini adalah TB larutan. Selesai. Yang kedua, ditanya titik beku larutan atau TF. Rumus 1, 2, atau 3. Kita pakai rumus kedua. Dengan syarat kita harus cari delta TF dulu. Ya, delta TF. Pakai rumus yang mana? Yang yang molal atau gram. Karena di sini diketahuinya gram juga, berarti pakai yang gram. Ya udah, delta TF sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Tapi bedanya di sini kita kalikan dengan KF. KF sama KB beda nilainya, ya. 18 bagi 180 kali 1000 per 200, sorry, kali 1,86. Coret-coret, sama-sama bagi 18, sisa 10. Ini coret-coret, sisa 5. 10 bagi 5, sisa 2. 1,86 bagi 2 itu berapa?
5,52 ya. Sorry. 0,93. Nah, ini apa? Ini yang delta TF. Ya udah, dari delta TF kalau ditanya TF larutan, TF air itu kan 0 derajat Celcius. Otomatis TF larutannya harus di bawah 0 derajat Celcius. Ya udah berarti dia harus jadi minus kan? Kalau kamu udah dapat delta TF-nya, otomatis TF larutannya jadi minus 0,93. Kenapa? Karena 0 derajat, rumus ini ya. 0 derajat dikurang 0,93 itu kan sama aja minus. Min 0,93. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi. Cari aja delta TF-nya berapa. Nanti dapat deh. Tinggal berarti TF-nya minusnya gitu. Udah selesai. Kemudian soal berikutnya di sini diketahuinya adalah 3 molar glukosa. Glukosa adalah non elektrolit. Ya kalau non elektrolit pakai rumus yang ini, yang biasa aja. Suhu ngaruh apa enggak? Ini enggak. Berarti diketahui M-nya sama dengan 3 molar, KF-nya 1,86, KB-nya 0,52. Ditanya sama kayak tadi, titik didih larutan berarti TB dan titik beku larutan berarti TF. Nah, kalau yang penurunan atau kenaikan dia baru pakai delta. Misal, penurunan titik beku berarti dia adalah delta TF. Penurunan tekanan uap berarti delta P. Kenaikan titik didih kan TB. Karena kenaikan berarti delta TB. Gitu ya. Kalau ada kata-kata air berarti dia derajat. Air atau pelarut itu sama aja ya. Pakai derajat. Oke, next. Jawabnya adalah sama kayak tadi karena yang ditanya adalah TB. Yang ini ya. Berarti kita pakai rumus kedua dulu. Pakai rumus kedua, sorry. Tapi cari delta TB-nya dulu. Nah, delta TB pakai yang molar apa pakai gram. Karena di sini diketahuinya dalam molar, kita pakai yang molar. Delta TB sama dengan molar kali KB. Berarti molalnya 3 dikali KB-nya 0,52. 0,52 kali 3 itu 1,56. Nah, berarti TB-nya sama kayak tadi, delta TB ditambah 100. Alasannya apa? Karena di atas, harus di atas 100 derajat Celcius. 156 tambah 100. Berarti 101,56. Kemudian TF sama ya, berarti kita mau cari TF harus ada delta TF nih. Dari mana delta TF yang rumus ketiga pakai yang molar. Kenapa molar? Karena di sini diketahuinya molar. Delta TF sama dengan molar kali KF. Molarnya 3 kali KF-nya 1,86. Berapa tuh ya? 5,58. Sebenarnya kalau nyari TF ya udah berarti langsung minus kan ya. Min, hasilnya pasti min 5,58. 0 dikurang delta TF sama dengan 0 dikurang 5,58. Min 5,58. Ini harusnya 5,58 ya. Oke.